nggak tahu harus ngomong apa karena gue emang bener-bener ngikutin itu. Ya gue langsung sayang aja gitu loh, langsung kayak pandangan pertama gue langsung sayang. Jadi mau Inter terpuruk kayak gimana, mau yang klub lain lagi bagus-bagusnya, gue tetap kayak oke, gue suka Milito atau terus gue suka Inter, udah selesai. Pas ketemu sama dia tuh gue udah nggak bisa ngomong apa-apa, gue bener-bener speechless banget dan gue mengungkapkan ke dia langsung gitu. Di situ gue ceritain kenapa gue bisa suka Inter, gue dari kapan suka Inter, dan gue bilang ke dia kalau tapi gue belum pernah ke Milan gitu. Dia ngajak gue, dia bilang kan sembarangan. Tapi dua tiket itu sama Mas Farhan. Iya ya, nggak tahu-tahunya di si Materasi ditanduk sama Mas Farhan aja. Opini football, tempat tifosi pada ngobrol untuk membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tutti foi pezzo di merda. Oi nggak ada kalau gitu. Nggak ada Boy. Nggak ada oi kalau gitu. Jadi aransemen dari ukulele ya. Karena tadi dari lampu merah, gue langsung sini syuting. aransemen baru nih akhirnya ya. Selama kita belum di record pokoknya. Iya, bebas. Manual aja. Jadi langsung aja kalau gitu. Hello Tifosi, welcome to Pinball. Dan kali ini kita ada di episode Pinball eksklusif lagi ya, karena kita kedatangan tamu spesial nih. Spesial banget. Cewek pertama datang ke sini, Bang. Banyak banget yang request kan, cewek dong gitu. Karena mereka biasanya bosen ya ngeliat laki mulu yang tampil. Dulu kan ada waktu ada botak masih ada lah penyegaran kalau kopi masuk ya. Ini sama sekali yang datang koko sekarang nggak terminum biasanya. Kering banget kayak gurun Sahara. Tapi sebelum kita kenalin bintang tamunya, kita mau ngucapin dulu selamat Hari Natal untuk teman-teman yang merayakan ya. Ya, damai selalu. Karena ini bakal tayangnya pas banget di hari Natal jadi nih. Spesial Natal di menemani Natal kalian ya. Jadi teman-teman selamat Natal bagi yang merayakan dari tim Pinsport. Oke. Jadi dan sebelum kita lanjutin lagi, gue mau ingetin juga untuk kalian subscribe channel kita ya, pinsport.com, dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan tiap ada episode baru, apalagi episode eksklusif kayak gini nih. Udah ada cewek kan sekarang bintang tamunya. Sengaja kita kenalin ya. Subscribe. Ya. Selamat datang Alexa Hai. Safira. Panggilannya apa nih sebenarnya? Alexa. Biasanya sih kalau di rumah tuh manggilnya si Echa. Tapi kalau di kantor tuh Alexa. Kalau yang satu suku katanya apa? Lex. Echa sih ya, lebih. Jadi Alexa ini seorang sport jurnalis ya. Iya. Jadi kalau teman-teman lihat di stadion pertandingan sepak bola, biasanya ada tuh. Biasanya ada ya. Dan ini fans klub sayangan gue juga, Bang. Fans Inter. Persib. Ya sama sih, dirinya sama. Cuman ini kan yang internasional. Fans Inter juga dia. Inter. Ya, jadi ini gua rasa sih nggak ada fans Inter yang nggak follow Alexa nih kayaknya. Semua fans Inter laki-laki pasti follow Alexa di sosial media nih. Gue juga follow sih. Semalam. Warah nih. Nah kan biasa kan sepak bola identik sama cowok kan, olahraga cowok. Nah makanya gue pengen nanya nih ke Alexa, kok bisa sih lu suka sama sepak bola nih, bisa seantusias itu sampai karena ikutin Internya sama klub-klub lain sehingga sekarang jadi sport jurnalis kan, maka lu bisa sesuka itu, kenapa awalnya? Jadi emang awalnya banget tuh gara-gara Winning Eleven, tahu nggak? Winning Eleven tuh di PS1 ya, PS2 juga sempat ada ya. PS1, PS2. Jadi karena gue dua bersaudara, adik gue itu cowok. Nah dia nggak punya temen tuh, dia nggak punya temen ya, cuma ada gue doang di situ kan. Lu kan Alexa, adik lu Alexis atau siapa? Alrik.
Lari. Alexis. Kan bisa Alexis Sanchez, iya, Sanchez. Ciao tempat mainnya Costa. Oke. Terus ya udahlah. Tadinya tuh gue tuh bener-bener kayak gak suka bola sama sekali, kayak ngapain sih orang-orang tuh ngerebutin satu bola itu nggak penting banget kan. Akhirnya dia ngajak gue tuh, dia tuh suka MU. Main lah tuh Winning Eleven. Gue nanya-nanya lah, ini gue harus milih apa nih, kemana-mana nih. Terus kayak, gue nggak tahu kenapa kayak mencet logo Serie A. Dia bilang, nih logo Serie A, ini tuh Italia, Liga Italia. Gue pilih-pilih tuh, posisinya waktu itu tuh Inter ada di kolom paling kedua terbawah. Warna biru hitam, untung nggak Atlanta tuh kan. Untung gue nggak Atlanta di situ kan. Kayak dulu belum masuk Serie A di Atalanta waktu itu deh kayaknya. Tahun berapa emang itu waktu itu? 2009, bener-bener sebelum treble sih. Oke. Ya di situ, terus nggak tau kenapa, terus gue nanya, ini tuh apa? Katanya dia, ini Inter ini tuh jago kok karena lagi dilatih sama Jose Mourinho di situ. Di situ fun fact-nya adalah gue masih kelas 5 SD. Iya Winning Eleven coy. 2009. Tapi gila sih, maksudnya udah cewek suka bola dan taunya dari games bola gitu. Jadi kayak mind blowing banget. Dan gitu Winning Eleven nama pemainnya masih palsu semua lagi kan. Yang kalau PS itu belum license. kalau yang PS2 mah udah kayaknya di PS2. Enggak, masih tetep kan. Nama-namanya tuh nama-namanya tuh masih kayak Bierhoff jadi Bonhoff. Terus iya emang gitu. Dulu gitu nggak? Iya, pokoknya nama asli sih kalau di situ ya. Udah bajakan berarti. Udah bajakan nih. Sama yang paling lokal ya. Udah pangkat 10, pangkat 6 ya. Terus ya udahlah singkat cerita, mau main kan. Pasang formasi itu dulu yang paling populer kan 4-4-2. 4-4-2, duanya itu gue masang di Gomilito sama Eto'o. Iya. Gue main. Anjir gue jago gitu. Anjir gue jago banget. Terus kayak saat itu juga gue suka sama Eto'o sama Milito. Dan itu berlanjut kayak mulai sekarang gue nonton Inter, ya udahlah. Nonton Inter sampai yang pas Inter tuh disiarin di TVRI. Ya nggak sih? Pernah kan ya? Di TVRI. Ya itu 2000 berapa? 2011, 2012-an. Ya udah ngikutin sampai detik ini sih. Keren. Natural gamer banget lagi, baru main langsung menang kan. Dulu main Dindong ya? Dindong di pasar. Berarti kalau untuk pemain kesukaannya sendiri yang di awal-awal tuh si Milito itu Milito. Keren. Dengar sampai dulu nama Facebooknya ada nama Milito juga. Itu malu banget sih, itu malu banget. Nama-nama dulu kan kayak gini kan, Diego, karena gue dipanggilnya Eca kan, Diego, Eca, Milito. Hardcore banget. Dan zaman itu emang gitu kan, kayak Aldi aja dulu kan, Aldi West gitu kan. West Stranger maksudnya ya. Tarik West. West bukan West Stranger, mendingan lah itu. Cak kalau mau minum ya. Iya silakan. Kita kasih. Tadi kan ada 5, ini bisa 1. Balon dong. Nah, sebenarnya kan di era-era Eca, di era-era yang udah 2010 ke atas kan sebenarnya Liga Italia udah meredup lah ya. Tapi mungkin kebantu treble-nya juga. Tapi yang sebenarnya sebelumnya agak turun memang. Tapi yang sebenarnya lagi naik itu si Liga Inggrisnya kan. Kenapa lu maksudnya bisa stay di Internya padahal kan Liga Inggris lebih sering ditayangin, jam tayang lebih bagus. Kenapa lu tetap stay aja tuh di Inter? Gak tahu, gue kalau ditanya kayak gini ya gue bener-bener gak tahu harus ngomong apa karena gue emang bener-bener ngikutin itu. Ya gue langsung sayang aja gitu loh, langsung kayak pandangan pertama gue langsung sayang. Jadi mau Inter terpuruk kayak gimana, mau yang klub lain lagi bagus-bagusnya, gue tetap kayak oke, gue suka Milito, Eto'o, terus gue suka Inter, udah selesai. Jadi di ceiling kamar Eto'o dong. Wah. Jadi kalau mau tidur kan Eto'o. Seru ya. Nah ngomong-ngomong sayang nih kan kayaknya kalau gue lihat di sosial media sekarang udah punya cowok lah ya, udah sering jalan-jalan pacaran kemana-mana. Nih kebetulan ada nih dan kebetulan tadi Mas Farhan ya. Tadi kebetulan gue tanya ternyata fans Liverpool ya. Nah itu gimana nih? Selama menanggapinya lah, maksudnya ya dia sering nonton bola juga kan, pasti lu kadang-kadang juga ikut nonton dong jadinya. Iya jadi ikut nonton Liverpool, jadi lebih sering ngikutin, oh ya Liverpool gue tahu jadinya kayak gitu. Tapi kalau Liverpool itu sebenarnya nyambung ke
The Beatles, karena gue suka The Beatles. Oh iya sih, lu suka musik juga ya? Iya, jadi masih ada nyambung-nyambungnya lah ya, kayak gitu. Tapi gue denger baru jadian katanya sama sekarang. Apa? Baru jadian. Iya, baru beberapa bulan ya. Iya. Kan? Jadian kan? Iya. Tapi ya Liverpool sekarang kan lagi nggak ada di UCL dan juga di top flight lah ya, jadi kita nggak usah banyak bahas. Tapi lu pernah juga gak sama fans klub lain maksudnya dulu ya? Maksudnya ini bukan yang sekarang, masa lalu lah, pernah gak pacaran juga sama fans Milan? Pernah banget gitu. Pernah juga? Apa fans apa? Sama Milan. Milan? Lu jangan-jangan ya? Sudah ada parang sekarang. Iya, tapi jujur aja ya, maksudnya itu kan masa lalu kan. Kalau misalkan fans Milan kan ada yang bilang, oh kalau misalkan rival tuh bakal bisa retak. Itu bener adanya. Jadi setiap derby Milan, gue udah pasti bete di situ tuh. Jadi kalau mau derby kita break dulu ya. Parah banget itu. Ya nggak mau nyobain sama yang fans Inter aja. Kriteria cowok lu ada kriteria khusus nggak, kayak harus fans bola atau harus suka musik? Lebih ke kalau harus suka bola sih enggak sih, enggak harus. Yang penting nyambung. Ini kayaknya nyambung sih. Ini pasti karena episode ini komen-komen banyak nih. Aleksanisti kan, ada komen. Aleksanisti. Nah, oke. Jadi lu tuh saking suka sama Inter dan lu katanya juga kayak ya bukan terinfluence ya, jadi suka sama Italinya juga sampai-sampai waktu itu lu skripsi waktu kuliah tentang ini juga ya, peradaban apa Islam Mesopotamia. Peradaban. Iya benar, tapi ini kenapa? Peradaban Islam di Italia. Benar. Ada. Jadi ada ternyata di Italia juga ada, ya. dan itu pusatnya. Jadi, nih gue jadi guru sejarah jadi guru sejarah gue. Ada walinya juga nggak walinya? Wali Songo gitu. Ada membawa Islam kan wali kan? Fabio siapa gitu, ada Gianluca Zainuddin gitu ada. Zainuddin. Iya, jadi emang benar-benar pas. Gue juga awalnya nggak tahu tuh kalau misalkan Islam ternyata tuh pusatnya di Eropa tuh di Spanyol sama di Italia waktu abad pertengahan. Berarti bawaannya yang Konstantinopel tuh beda? Enggak. Dia adalah imigran dari Italia, dari Afrika Utara, Maroko, ya Libya gitu-gitu. Jadi cerita gue masuk ke jurusan sejarah Islam, ternyata ada sejarah Islam di Italia. Nah, karena Inter itu di Italia, walaupun gue nggak ngebahas Milan ya, maksudnya kota Milannya enggak. Cuma gue ngambil sisi Internya adalah Italianya itu. Jadi gue ngebahas Sisilia, Palermo tuh gitu-gitu. Jadi gue benar-benar ngebahas sejarah peradaban Islam di Italia, ngebahas arsitektur gitulah pokoknya. Tapi itu emang bener-bener lu kepikiran bahas Itali karena Internya. Inter, iya. Bener kan? Udah susah dibelokin loh. Tobatnya udah susah. Rela gue kayak punya satu buku itu khusus untuk belajar bahasa Italia, pronounce-nya gitu-gitu. Berarti tadi liriknya theme song tahu dong yang bahasa Air dong? Yang ada Merda Tifosi di rumah Italia. Kalau yang lainnya pada nggak tahu tuh kan. Emang netizen pinball kan gitu ya. Jadi gue bikin lagunya nih apa ya terakhir. Wah Tutti Voi Pezzo di Merda. Jadi cocok nih serima juga kan. Yang artinya apa? Tifosi itu kan fans, penggemar. Tutti Voi itu kalian. Kalian tuh Pezzo di Merda. Iya. Sampah gitu kan. Ini orang-orang pada nggak tahu deh, kalau tahu keselin anjing liriknya gitu ternyata. Tutti Voi. Keren aja, artinya gitu ternyata. Artinya itu guys ya, itu artinya itu parah itu. Kalian dibilang. Tapi jadi kan lu pastinya gara-gara bahas Itali, sama Itali juga pasti pengen ke Itali dong ya? Banget dong, pasti tujuan utamanya udah pasti Milan. Parah. Nah tapi karena lu belajar peradaban tadi, ada nggak kota-kota lain yang pengen lu kunjungin juga jadinya? Kota-kota yang mana gue bahas di skripsi gue. Itu Sisilia, Sardinia, ya Palermo gitu-gitulah. Pokoknya Italia Selatan. Naples pun pengen banget gue kesana sih. Karena ada apa sih di sana sebenarnya? Karena itu pusatnya ada orang-orang. Pusatnya Islam dan mafia. Betul sekali. Itu sih kota-kota itu sih. Nah terus kalau lu kan udah sebagai interista
di sosial media juga orang udah tahu, rekan kerja juga udah tahu. Itu memudahkan lo sebagai sport jurnalis nggak? Misalnya ada event tertentu jadi, wah ini Alex aja nih, dia tahu banget nih bola nih gitu. Iya. Lebih kayak waktu itu kan final champion Inter lawan CT ya. Yang kemarin ya. Iya, yang gue sedih banget itulah pokoknya. Nah, di situ jadi kantor gue mau bikin special event itu tentang Inter dan City. Di situ gue jadi hostnya. Jadi karena gue tahu tentang Inter itu, tapi di situ posisinya gue harus netral. Sulit dong. Jadi pernah tuh, jadi gue bener-bener langsung gue nggak bisa nahan kalau Inter tuh lagi diaman tuh nggak bisa nahan. Sampai gue ditegur kan, jangan terlalu memihak ke Inter dong. Ya gimana dong, susah banget kan itu. Dan itu pertama kali gue live di TV. Pas lagi final champion. Iya, betul. Terus tapi sebenarnya lu member ICI nggak atau pengurus janjian? Sempet dibikinin sih sama mereka. Mereka yang bikin. Profile. Oh, bikin member Member ICI. member tamu. Iya, Interclub. Nah selain yang acara-acara gitu apalagi tuh? Katanya gue dengar abis ketemu ini nih Matroji. Matroji dong. Iya, itu sih. Kalau di Betawi Matroji itu namanya. Betul sih. Jadi beberapa kali ada event-event. Jadi pokoknya gue kalau di kantor itu pasti ditujuin buat event-event bola. Kayak kemarin Indonesia Argentina. Indonesia Brunei, pokoknya yang spesial bola tuh gue. La Liga pun gue ikut ke sana juga. Nah kalau yang kemarin itu sebenarnya bukan acara kantor, itu emang gue diundang. Opening apa Euro ya? Euro, Iya, jadi promo. karena mungkin orang-orang udah tahu nih Alex ini ya sport influencer lah ya, karena suka bola dan suka Inter, suka Italia juga maksudnya. Jadi mungkin top of mind mereka tuh pasti kalau ada event apa-apa pasti ngundang lu ya. Apalagi ada legendnya Inter Iya, datang legendnya kan. Inter ya. Itu lemes Gimana banget ceritain sih. dong kemarin? Lemes. Jadi ya benar-benar emang gue dikabarin itu eventnya itu pokoknya hari Senin kemarin, hari Senin, gue tuh dikabarinnya tuh hari Jumat. Berarti Senin hari kerja kan, tapi ini event di luar kerjaan jatuhnya. Betul. Cuti dong berarti. Enggak, gue Oh, enggak. Jadi janjian Hairo nggak tahu nih, jadi tahu sekarang. Maaf ya, maaf. Senin Senin. Ketahuan dong. Bakar. Parah banget. Iya, jadi dia nge-approach gue mau undangannya adalah meet and greet bareng Carles Puyol sama Materazzi di sana. Terus gue nanya dong ngapain aja gitu. Iya, cuma makan-makan bareng aja. Oh, berarti masuk yang ke meet and greet-nya nih, bukan yang ke orang-orang biasa. Satu meja. Kayak nih misalkan gua, nih translatornya, Materazzi di sini dong. Terus lu tanduk gak? Gue pengen sidang. Ini satu meja. Satu lauk loh di situ. Satu lauk. Lauknya sama loh. Pas lu ketinggal satu nih tempenya nih nggak ada yang makan sama Teraji. Kayak kalau rapat RT kan, sisa satu nih tempe nggak enak nih. Mau ngambil tinggal satu kan. Nah yang lebih spesial lagi karena lu kemarin juga sempat foto, selain itu juga ditandatangan lah jersey lu. Boleh dong tunjukin dong tanda tangannya. Iya. Kalau ini Puyol. Oh Puyol. Ya udah. Yang kata-kata orang mirip kayak gitarisnya FCR. Asli gitu. Kayak Keniji tuh. Kayak Keniji juga. So ini diiniin apa namanya? Semprot yang clear coating. Apa itu? Biar nggak hilang. Yang hilang. Oh gitu ya? Itu kan udah gesek-gesek soalnya. Bener tuh. Ini beneran. Beneran lagi gue nanti. Nanti hilang lagi tiba-tiba. Serius enggak. Tanggung jawab lu ya? Iya, yang clear. Spanyol lu ya? Iya, biar nggak kegesek-gesek. Nah, ini dia. Nih. Ini jorok banget tanda tangannya. Sumpah banyak banget yang bilang. Yang pertama langsung nggak bener. Salah fokus dia sama ini tanda tangannya. Ini bahasanya apa? Alexa tanda Forza tangannya Inter nggak bener. Sempre. Sempre, Materazzi iya. ya tanda tangannya. Dia ada Iya. senyumnya tuh. Padahal dia jarang senyum ya. Padahal dia garang loh di lapangan ya. Cuma di tanda tangan doang. Ini apa? Ini A, huruf A. Maksudnya untuk kali ya, teruntuk gitu. Oh, nanti. Belakangnya ada nggak? Nggak ada Oh, sih. belakangnya Alexa jersey aja nama. sih. Natal kita tuh. Alexa doang sih. Gitu. Keren Mana sih. sih? Ya udah. Alexa Sanchez. Alexa Sanchez harusnya nomor 7 gitu. Iya. Di zamannya itu Sanchez kan di situ pakai jadi. Nah berarti ini salah satu ya pasti barang yang memorable dan nggak bakal lu jual, nggak bakal pokoknya lu bakal lu simpen terus lo nggak? Jadi pas ketemu sama dia tuh gue udah nggak bisa ngomong apa-apa. Gue bener-bener
speechless banget dan gue mengungkapkan ke dia langsung gitu. Di situ gue ceritain kenapa gue bisa suka Inter, gue dari kapan suka Inter, dan gue bilang ke dia kalau tapi gue belum pernah ke Milan gitu. Dia ngajak gue, dia bilang kan sembarangan tapi gue sama Mas Farhan. Iya ya, nggak tahu-tahunya di si Materazzi ditanduk sama Mas Farhan aja. Nih, oh ya Marco, kalau lu nonton ya episode ini aja. Marco kenal banget. Marco. Ini ngomongnya berarti pakai bahasa Itali. Lu pakai bahasa. Kalau sama translatornya, gue berusaha untuk pakai bahasa Itali. Sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau sama si Marco-nya itu ya pakai yang Itali basic lah. Ciao ciao gitu. Ciao. Ya impresi lu gimana ke Materazzi? Emang orangnya baik banget atau gimana? Nah ini dia nih ya yang pengen gue kasih tahu adalah Materazzi sama Puyol itu. Jadi Materazzi di situ main HP mulu. Main HP terus main di slot kayaknya. Main HP mulu. Puyol dia lebih ngobrol. Dia nggak megang handphone, pokoknya dia benar-benar singkirin handphonenya dia. Dia fokus untuk ngobrol. Tapi perbedaannya adalah Puyol itu dia nggak mau berbaur, maksudnya dia nggak mau berusaha untuk menanggapi orang-orang di luar kaumnya gitu loh, kayak di luar Spanyol. Jadi kayak sekenanya aja. Dan dia nggak mau di videoin. Oh ya? Kayak kan gue minta si Farhan kan minta buat ucapin ulang tahun dong dari Puyol gitu kan. Terus dia bilang not possible katanya. Terus kayak why gitu kan, no dia nggak mau. Sampai ada bete nggak Puyol karena orang-orang mungkin rame banget atau gimana? Dia lebih bete karena di interview itu karena ditanyain pertanyaan-pertanyaan berat, pertanyaan masa lalu. Jadi setelah pas di meet and greet gue itu, gue disuruh untuk udah apa ya, nanya yang ringan-ringan aja lah, nggak usah yang terlalu berat. Karena sebelumnya dia ditanyain pertanyaan berat gitu. Keluarnya jurnalisnya pada pakai perban. Saya ditanyain. Jadi dia ringan-ringan aja tuh, lihat tuh dia tuh matanya bengap. Ditanyain langsung datang ke Indonesia, tanya kamu pilih nomor berapa? Tuh anjir. Langsung ditanyain 1, 2, 3 nih. Brit. Iya kayak gitu. Kalau Materazzi walaupun dia main handphone, dia itu berusaha untuk berbaur lah gitu. Dia nggak apa ya, nggak jutek lah, nggak jutek. Dia benar-benar itu. Kalau sama legend Inter lainnya pernah juga nggak Materazzi? Siapa ya? Waktu itu kan Indonesia Argentina ada si ini kan, Ivan Cordoba. Cuma gue nggak ketemu di situ. Enggak, gue belum. Oh dia staffnya Argentina ya? Iya. Terus kalau waktu itu sama Pak Erik juga pernah ya, maksudnya? Oh yang iya. acara waktu itu ya, bukan debat, tapi yang waktu Bukan, waktu itu lagi latihannya si Indonesia lawan Brunei. Oh, kalau yang waktu itu jadi moderator itu bukan Pak Erik ya? Bukan. Oke, jadi Oh, nggak sempet. jadi udah banyak ketemu ya orang-orang penting juga gitu kan, orang-orang legend-legend Inter juga nih berarti. Ya seru banget lah jadi seorang Alexa yang sebagai kreatif juga ya di perusahaan lu sebagai sport jurnalis juga ngurusin kreatif behind the scene-nya nggak? Iya, pokoknya kreatif lebih ke naskah skrip. Jadi untuk tayangan itu gue yang apa namanya yang bikin. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman ngikutin sosial medianya Echa juga sering share kan kalau dia sekarang tuh kerja di salah satu stasiun televisi swasta di Lu kan Indonesia. sekantor. Beda kantor, sama gedung sama. beda kantor. Dan lu jadi sebagai tim kreatif ya kan, sebagai tim kreatif di salah satu program olahraga ya. Iya, pasti tahu sih ya. Lu gantiin Alvin deh di pinball. Tim kreatif pinball aja. Yang mana tuh? Yang mana orangnya tuh? Itu. Yang suka jualan di warung, jualan minum. Jadi ya langsung aja lah, sebutin aja lah acara Sport 7 Iya. itu. Tayangnya malam ya biasanya. Sekarang tayangnya malam ya? Malam. Tadinya kan ada yang pagi. Dulu ya. Dia teman yang menemani gue waktu kecil. Iya Yang ya. tiap pagi Sebelum berangkat sekolah pasti ada acaranya kan. Siapa namanya? Lucy Wiryono ya? Iya dulu itu. Lucy Wiryono yang model MotoGP yang dulu siapa ya? Siapa? Indra Bekti. Nah pokoknya jadi gue mau nanya nih, kan ini gue juga pengen tahu nih rasanya kerja di TV gimana sih, maksudnya apa? Pura-pura banget gimana caranya gimana? Iya, tapi kan gue beda. Dia kan di belakang layar ya, nah itu apa aja sih yang lo kerjain sebenarnya nih?
Yang gue kerjain adalah gue bikin skrip. Kalau misalkan ya kalian nonton Once a Football dulu ya kan, kayak ada VT-VT-nya, ada voice over-nya, itu semua gue yang, maksudnya gue yang ngerancang lah. Nah abis itu gue juga nyari gambar, terus gue juga supervise editing. Jadi gue harus ada di kantor sampai tayangan itu udah naik. Iya udah tayang gitu. Gue harus store ke QC juga. Abis itu gue juga ada liputan. Liputan itu juga gue yang intinya kita yang ngatur lah di situ. Nanti setelah itu gue bikin skripnya juga. Abis itu ya udah tadi gue editing, ya udah kayak gitu. Jadi benar-benar emang capek sekali. Apalagi Piala Dunia yang kemarin. Iya, jadi lu udah ngeliput beberapa event ya. Tadi salah satu Piala Dunia U17. Selain itu apa lagi? Kemarin. Selain itu kemarin ada kualifikasi Piala Dunia 2026 juga, terus sama kualifikasi Piala Asia, lebih ke timnas sih jadinya. Ketemu Elkan Bagot ya kan, Ipswich Town. Oh iya, waktu itu karena lu ini ya timnas ya, jadi sempat interview nggak sih waktu itu enggak ya? Interview sempat waktu di Solo, waktu gua ke Solo. Iya, jadi berarti udah berapa tahun tuh Cak lu di belum sampai setahun tapi udah. Iya, pengalaman lu banyak banget. Tapi emang lu ditempatinnya di olahraga yang sepak bola dulu nih sekarang? Iya, di olahraga sih general ya sebenarnya, cuma karena di Indonesia itu yang laku bola, jadi emang lebih ke bola. Oh GP waktu itu ikut nggak? Mandalika? Enggak. Jadi ada timnya sendiri kalau itu. Kuku Mandalika nggak sih dia? Enggak, dia ikut gua. Dia ikut gua. aja udah tahu siapa. Itu Milanisti itu dia. Temannya Bang Bara Gue ya. dikasih tau sama Kuku, katanya Eca tidurnya ngorok katanya. Dia. Pengen gua masukin garam loh. Iya, jadi lu happy gak kerja sejauh ini nih? Happy banget. Jadi HRD banget lu nanya. Iya kan gue pengen tahu Suca, ini kan pengalaman juga untuk teman-teman. Siapa tahu ada yang mau jadi sport jurnalis juga. banyak loh yang nanya tuh kayak pengen banget Merintis deh. caranya gimana sih gitu ya biasanya nanya. Sebenarnya kalau dari gue adalah kalian itu fokus sama apa yang kalian suka sih. Jadi kalau misalkan kalian suka olahraga, kalian fokus ya. Kalian ya lebih menunjukkan skill kalian misalkan dalam menulis, terus kalau bikin konten-konten juga. Nah di situ orang akan ngeliat. Jadinya kalian yang mudah untuk dicari, mudah untuk direkrut lah. Kayak awalnya gue juga gara-gara gue suka bola aja udah. Iya, jadi memang kecintaan lu dengan sepak bola itu akhirnya membawa lu ke pekerjaan ini. Betul. Ya, dan lu alhamdulillahnya juga happy, jadi sesuai dengan hobi lu, interest lu Passion ya. sih, parah banget. Oke, ya seneng juga sih gue kalau misalnya gue kan suka bola atau suka basket juga kalau dapet pekerjaan kayak gitu ya, tapi sejauh ini belum ada. Nah, jadi ujungnya dia meminta pindah divisi. Gue juga suka marketing, gue suka jualan. Tapi berarti apakah ini udah pekerjaan impian lu, apa lu sebenarnya tuh punya cita-cita lain atau goals lain lah di karir gitu? Ini sebenarnya dibilang pekerjaan impian udah hampir lah. Cuma belum sampai. Gue pengen banget di Italia sih. Gue pengen banget kerja di Inter. Wah, iya. Pengen gue. Kayak gue kerja jangan di Inter deh. Gue pengen kerja di klub. Udah gitu doang sih. Kerja Bisa lewat klub manapun ya. Materazzi itu. Tapi kalau misalnya dimulai dari klub Indonesia, maksud lu nggak apa-apa gitu? Lu bilang tadi kan klub manapun ya kan? Kalau klub Indonesia, Bali United kan Iya, ini juga Bali profesional. juga. Dan mereka biasa kan pasti butuh juga yang profesional buat mending sekalian kontennya. langsung ke ininya kali. JDT. CDT. Jadi tapi kalau misalnya lu kerja di Inter, pengen kayak lu sekarang juga maksudnya jadi jurnalisnya, jadi kayak bikin liputan tentang Internya gitu-gitu ya. Ya gue gak apa-apa kalau itu sih. Itu sih ya, itu dream job banget sih Iya, kalau gitu. bisa ketemu pemain Inter setiap hari. Tiap hari. Latihan, bertandingan semuanya dia liput ya. Seru sih, seru sih. Ya semoga ya tercapai lah ya, Ca ya. Amin. Ca, ini kan lu kan dengar ada opsi ada berita nih yang lagi terhangat kan kalau European Super League kan menggema lagi nih. Iya, sebagai sport jurnalis kan lu pasti tiba-tiba tahu dong muncul beritanya. lagi nih karena kan memang nih isunya yang naik turun ya kan. Nah, sekarang tiba-tiba kenceng lagi. Kenceng lagi. Kalau dari pendapat lu nih
Dan gue denger Inter kan memang si Zhang kan dia nggak mau ikut nih, sudah ngomong seperti itu. Kemarin di situsnya juga ada. Pop statement. Langsung diomelin sama Severin loh. Punyanya Budi Doremi nih. Iya, kemarin di website Inter juga udah di-publish kan official statement kalau mereka tuh masih mendukung jalannya UEFA sama FIFA lah, tapi berarti Inter memang salah satu tim yang agak menolak dengan ESL sendiri. Kalau menurut lu gimana nih? Kalau gue kan juga baca-baca juga ya. Dulu tuh ESL pencetusnya Agnelli kan, si Juventus. Iya, Agnelli sama Florentino Perez itu. Madrid. Barcelona pun juga ya, yang sebelumnya ya. Iya itu. Terus kalau menurut gue, yang sekarang itu kan alasannya kenapa ada ESL karena dominasi UEFA dan FIFA ya. UEFA dan FIFA di sepak bola. Jadi formatnya UCL tahun depan itu berubah tuh. Dibanyakin timnya juga. Dibanyakin timnya yang mana itu bakal memadati jadwal pemain, belum lagi international break ya kan, belum lagi di liga. Jadi di situ si Florentino Perez dan si Laporta ya gitu-gitu. Itu mungkin mereka ngerasa kayak kok kita kayak diperes banget ya sama UEFA gitu, sama FIFA gitu. Sedangkan kita nggak seuntung mereka gitu loh, kita selalu rugi gitu. Padahal kita yang main di sana. Nah di situ ya makin ini lagi lah, kayak muncul lagi lah. Dan gue baca juga karena kenapa muncul lagi karena udah ada apa ya, mereka udah punya legalnya itu loh. Bikin kesepakatan, ada konsorsium juga kayaknya. Benar, jadi mereka udah punya pondasi yang kuat untuk bisa ngeluncurin ESL lagi gitu. Yang gue kaget adalah si Agnelli nggak ada di situ ya, justru ya. Napoli malah di situ ada. Iya, tinggal emang lebih ke Madrid sama Barcelona sekarang yang paling kencengnya sih. Nah, tapi kalau dari lu barusan lu agak pro ke ESL atau enggak sama sekali? Gue pro ESL sih sebenarnya. Gue kesian sama klub-klub sih. Iya, pemain-pemainnya yang jadwalnya tuh padat, belum lagi kok cedera coba. Kayak misalkan Neymar ya, Neymar kan baru dibeli sama Al Hilal dengan harga yang mewah banget, tiba-tiba international break, ya kan, jadi rugi banget gitu. Jadi itu kayak apa, beresiko banget dengan jadwal yang padat. Gue sih pro ESL sih sejujurnya. Kalau kalian kayak gimana? Kalau gue sih ngeliat sih sebenarnya ya titik utamanya itu adalah ya kita tahu lah organisasi bola di manapun ya di Wakanda apalagi Wakanda loh ya, enggak nih, mau UEFA mau FIFA, apalagi kemarin udah di blow up dengan dokumenter di Netflix juga. Tapi kayak sebenarnya reformasi awalnya itu adalah memberikan keuntungan yang lebih besar ke klubnya sih. Jadi memang UEFA sama FIFA ini harus lebih berbenah dari segi sisi kayak gitu. Tapi kalau misalnya ESL pun mau mereka pada bikin, terus mereka kan kemarin kalau nggak salah ada tiernya ada 3, terus totalnya 64 tim. Ujungnya 64 tim juga kayak sama aja ya. Kalau mau nyari Super League yang istilahnya jago-jago doang, nyari ratingnya tinggi, lebih dikit gitu ya. Iya, penontonnya meminati itu, untungnya gede, harusnya ya bikinlah 8, 10, 12 gitu, Pak. Tapi kalau formatnya 64, ujung-ujungnya bakal banyak juga tim-tim yang di klasemennya di tengah, di bawah bisa ikutan juga gitu berarti sih. Berarti yang sebelumnya itu nggak 64 kan ya? Kayak cuma berapa ya? Bener. Itu kayak 20. bener-bener big timnya di Eropa doang. Kalau sekarang sih gue rasa kalau 64 ya lu sama aja sama UCL. Toh UCL kalau formatnya ditambah timnya lebih besar, toh tim-tim besar ini nggak dari awal mainnya. Bakal nanti juga ketika udah di babak intinya juga. Kalau gue bilang sih gitu sih, memang FIFA sama UEFA-nya ini harus lebih ngasih income yang lebih fair ke klub sih, itu aja. Kalau itu dipuaskan dengan tambahan uang, dan terutama kalau gue sebagai fans Milan, gue ngeliat Milan sih nggak bakal terlalu tertarik dengan ESL kalau misalnya kan ada denda segala macam tuh, karena Milan sebenarnya udah menarik diri, cuma kalau mau join lagi mesti bayar 300.000 euro apa 3 juta gitu. Nah itu di tengah 300 juta. Di tengah Milan lagi kondisinya kayak gini, butuh duit, dia berpartisipasi di UCL udah cukup menghasilkan. Gue sih lebih pro ke UCL sih. Asal FIFA sama UEFA-nya lebih ngasih fair sharing ke klubnya sih. Iya kan, di masalah itu kan. Iya, lu tahu lah kalau juga masalah duit juga sih. Kabarnya juga kan Copenhagen juga nolak kan. Copenhagen sebenarnya nggak ngaruh juga.
Ada lagi yang lebih Eskara. Kasih komentar diundang Itu dua bercanda, kali. itu bercanda. Itu lucu Eskara gitu. Itu kayak Persikat ngomong, saya nggak mau ikut Liga Super Indonesia gitu. Ya lu nggak masuk Liga 3 coy. Ya udah lah pokoknya ya kita ikutin aja terus beritanya. Ini kan perkembangannya ya mungkin tahun depan lah ya mungkin ada update lagi. dan yang udah difiksin gitu ya. Follow IG-nya pinsport.com juga Ya itu tuh makanya, pas itu. biar biasanya admin tuh suka dapat info-info orang dalam dia. Iya. Yaudah kita balik lagi ke Alexa nih sekarang nih. Ini kita mau nanyain sebuah pertanyaan yang pasti kita tanyain ke setiap bintang tamu kita nih Bang Bara ya. Apa tuh? Yaitu tentang starting 11 11. Inter all of time. Cuman Bali karena Rans United. Kok Bali Rans tapi karena ini bintang tamunya seorang Alexa yang perempuan, gue pengen nanya jangan yang masalah skill jago emang nggak usah lah di nomor 2 ini Iya, aja. selera aja. Selera ini yang penting gue pengen tahu starting 11 Inter all of time yang paling ganteng menurut lo. Paling ganteng nih. Waduh. Tapi dia cukup melek dengan Eto'o juga Iya, pilih loh iya, ya. tapi itu nanti Nggak kita rasis gue kan. Nggak rasis paling gue. ganteng. Iya, kita pengen yang secara look nih dari seorang Alexa oke nih. Gue tahu sih main depan, gue tahu pemain depan yang lu pilih tadi gue tahu sih. Sylvester Stallone. Gak ada lagi satu lagi. Nah, jadi mulai dari pelatih dulu. Kalau pelatihnya tergantung Tergantung ya. gue tahu. Stramaccioni. Betul sekali. Paling Siapa? Andrea Stramaccioni. Andrea Stramaccioni. Tahun kapan itu? 2013 Iya. 14 nih. ya? Iya dari Itu Primavera. pelatihnya lebih muda dibandingkan Zanetti. Dibandingkan Zanetti. Zanetti gitu. Gue yang paling gak terkenal paling itu Giampolo doang. Iya boleh. Iya. Iya, jadi Stramaccioni ya. Oke. Ganteng kan tuh, ganteng. Backnya pakai berapa? Formasinya Formasinya berapa? dulu. Aduh. Formasi gue zaman Sekarang, belajar 4-4-2. zaman 4-4-2 kali ya. Boleh. Tapi gue agak rancu nih sama posisinya, takut kebalik Nggak gitu apa-apa, loh. penting Boleh, ganteng. apa? Kan yang penting Karena ganteng. yang ganteng. Skill masuk nggak nomor 2 skill. Ya, 3-5-2. Kalau back jarang ada yang ganteng ya. Jadi 3 doang. Jadi 4 ada siapa ya? Back garang-garang gitu lah ya, bukan sangar-sangar ya. Kayak Costa loh. Kalau Kiper. oh iya kiper. Onana. Parah lu. Ini parah banget kayak gitu. Parah banget. Betul keren. Pas aja ini parah banget dia. Menurut di daerah tinggalnya dia ganteng loh. Iya. Juga ya. Betul keren menurut gua. Siapa dong kalau kiper? Kiper tuh yang paling nggak, gue Julia Cesar aja deh. Di, gue Frey. Oh iya, Frey. Sebastian Frey. Kan lu gak diajak lagi. Alexa. Gue belum lahir tuh kayaknya. Tapi coba googling deh, ntar lu berubah deh. Jadi Frey. Oke. Radu nggak Radu? Nggak ada. Wayan Radu Nggak, model baik. itu. Oke, kiper Julio Kita Cesar. kunci ya, Julio Cesar. Oke, Back backnya 3. 3 ada siapa aja? Bastoni. Sony oke lah, keren model dia. Bastoni. Aduh, siapa lagi ya? Lucio. Juan Jesus, Rolando. Tar dulu. Hugo Campagnaro, tahu nggak? Caballero, Nggak tahu gua. orang Argentina. Nggak ganteng sih, cuma ya udah. Ini gue asal-asal Soalnya back banget sih, nih. soalnya back sih. Hugo Rada susah sih Campagnaro. memang. Iya, Hugo Siapa Campagnaro. lagi? Terus siapa lagi ya? Zanetti masa nggak lu bilang nggak Oh tahu? iya, Apa mau ditaruh di Zanetti, mana Pak. Zanetti? Zanetti. Tapi kan Zanetti 3 lah. bukan di CB banget dia. Ya agak ke kanan udah bisa lah yang penting Iya, ganteng. yang penting Oh, iya, back lah ya, iya, yang penting iya. back lah ya. Zanetti gantengnya Zanetti. awet dia emang sampai Asli. sekarang Iya. masih mirip sama yang dulu. Oke. 5 depan, wingnya dulu deh, kiri kanan siapa? Hakimi, Iya, sekarang parap ya. Hakimi, terus Alvaro Pereira. dia rasis nih, rasis banget. Gue nggak tahu Pereira sih. Nanti lu lihat ya, nanti lu lihat. Aduh siapa ya? Kiri ya? Googlingin Pietro. Aduh gue belum lahir lagi, Kak. Yang bukan pemain Milan gitu. Guli. Gue nggak ada. Koko atau ini Cifu. Ya, Cifu ganteng tuh. Cifu back tadi bisa Pakai jadi helm back tuh. lah. Iya, Cifu. Apa siapa? Kok jadi kita yang milih? Iya. Orang Ya, Ya gue tengah dulu aja lah, gue tengah ya. Iya, Barella udah pasti. Wih, Barella Oke. oke. Barella, terus siapa ya? Sneijder lah ya. Sneijder masuknya tengah kan ya? Iya, tengah. Terus si Dia Fratesi. rambutnya ditransplantasi lebih ganteng. Fratesi. Baru masuk udah lu bilang ganteng Iya, berarti nih Fratesi. ganteng ya. Dibandingkan Dejan Stankovic, terus siapa lagi dulu ya? Jadi Fratesi nih. Fratesi aja Oke. deh. Satu lagi kiri tadi siapa?
Itu dia kiri. Koko. Sheloto. Parah lu. Kita cariin gambarnya, Enggak. Itu deh. Asliang. Asliang. Karena dia Asliang. awet muda. Asliang. Yang terus. Ya, terakhir nih striker duet di depan. Lukaku. Berarti Lukaku nggak ganteng ya? Lu bilang Lukaku nggak Ganteng. Di negaranya. Tapi mau edit aja. Lautaro sama Milito sih gua. Milito. Argentina banget ya. Mantan main Inter yang suka cederaan nggak lu masukin nih? Siapa? Icardi. Korea. Oh Korea. Enggak. Argentina juga tuh. Bukan itu Kan dia masak-masak. ganteng Korea. Paling ganteng loh menurut gue sih. Oh dia. Deh. Udah. Jadi Ada Ventola. Nicola Ventola. Idolanya. Itu angkatan Erick sama Frey Thohir juga. tuh. Frey. Iya. itu dia Pak, dia back ya? Penyerang belum. Nicola Ventola. Belum lahir gua. Favoritnya pemain favoritnya Pak Erick Thohir. Oh dia jagoannya Iya. Ventola. Karena ganteng juga. Ventola. Ya, jadi berarti tadi dari depan ada dari belakang lu ya dari Julio Cesar, terus Zanetti, Bastoni sama satu lagi tadi siapa? Hugo Caballero. Caballero. Kanannya Terus Hakimi, tengah Barella, Fratesi sama Sneijder. Kirinya tadi lupa gue. Si Asliang. Asliang, depannya Milito, sama Ventola. Iya, Lautaro. Oh Lautaro. Oh iya Ventola enggak. Oke. Boleh nggak sih? Boleh ya nggak apa-apa. Iya, dah. Boleh, jadi Iya. 353. Iya. Jadi 12 orang timnya. 353 ya. Oke, jadi kalau menurut para tifosi gimana nih? Ada nggak yang menurut kalian lebih ganteng dibandingkan main-main tadi ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sama tadi yang ESL juga Iya. kalau mau pendapat kalian gimana? Apakah klub-klub Serie A ini mendukung ESL atau sudah tepat langkahnya Inter buat cabut dari Iya. ESL? Ditulis ya, Iya. jangan lupa. Dan ini sebenarnya Alexa tuh enggak kalau soal bola nggak cuman kayak yang tadi gue bilang, maksudnya nggak cuman lihat dari looks-nya doang ya, dia sebenarnya ngerti Dalam banget tentang dia. Inter dan ya apalagi Internya ya, apalagi sekarang karena jadi sport jurnalis pasti klub-klub lain juga diikutin lah gitu ya. Jadi nanti di episode selanjutnya mungkin kita bakal tanya lebih dalam ya tentang sepak bolanya ya, tentang opini-opini Alexa tentang Inter dan tim-tim lainnya gitu ya. Oke. Jadi mungkin untuk episode kali ini gitu aja ya. Thank you Tifosi untuk yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan tiap ada episode baru. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok pinsport.com untuk dapetin berita olahraga terupdate. Untuk kayak ESL tadi, terus Liga Champions musim depan kan beda juga. Itu nanti biasa ada di Instagram kita tuh. Jadi gua mewakili Bang Bara dan Alexa. Thank you banget ya Ca udah Thank you banget. Terima kasih mau sini nanti banyak. kapan-kapan kesini lagi ya. Siap. Oke, see you on another episode. Bye. Bye-bye.